Raksasa 1000 kaki berdiri di langit. Lautan seperti Douki yang luas dan perkasa menyebar dari dalam tubuh raksasa itu. Itu tampak seperti awan tebal, petir angin bergulung saat ditelan dan dilepaskan. Hah! Wajah Yao Hualiangjun pucat. Namun, kedua matanya benar-benar gelap dan padat. Tatapannya terkunci pada Xiao Yan di langit saat tenggorokannya tiba-tiba keluar dan menangis pelan. Pergi dan mati! Segel yang dibentuk oleh tangan Yao Hualiangjun berubah. Raksasa yang berdiri di langit tiba-tiba melangkah maju. Mengikuti langkah ini, angin kencang segera bertiup ke seluruh langit. Awan bergejolak. Bahkan langit sendiri berfluktuasi. Bang! Raksasa itu melangkah maju. Tangan besarnya tampak dengan kuat meraih energi alami. Segera, cahaya kuat yang mengejutkan muncul di tinjunya. Tangan besarnya diayunkan dan ruang itu segera terbelah. Angin yang menakutkan tanpa ampun menghantam dengan keras menuju Xiao Yan di langit yang jauh. Pukulan dari raksasa ini tampaknya membawa energi alam. Badai ganas terbentuk di tangannya. Bahkan alun-alun di tanah telah membentuk beberapa garis retakan tebal lengan karena tekanan ini. Serangan mengejutkan seperti itu memang layak untuk ahli kelas Douzun bintang 6. Di bawah raksasa yang dipenuhi dengan tekanan yang tak ada habisnya, cukup banyak murid sekte bunga yang lebih lemah memiliki wajah pucat. Pertempuran pada level ini adalah sesuatu yang jarang mereka saksikan. Serangan menakutkan yang dapat dengan mudah menghancurkan seluruh pegunungan menyebabkan hati mereka bergetar. Yao Hualiangjun ini juga telah menggunakan semua kekuatannya. Beberapa tetua sekte bunga merasa diam-diam terpesona di hati mereka sementara terus menambahkan douki ke pertahanan saat melihat ini. Tidak disangka Xiao Yan benar-benar mampu memaksa Yao Hualiangjun sedemikian rupa dengan kekuatan Douzun bintang 2. Dia memang layak menjadi murid Yao Chen. Yun Yun mengungkapkan kekhawatiran di wajah cantiknya saat dia berdiri di alun-alun. Meskipun hatinya percaya pada kekuatan Xiao Yan, tidak ada yang bisa tetap tenang dalam menghadapi serangan kekuatan penuh oleh Yao Hualiangjun ini. Sosok Xiao Yan digantung di langit. Sayap tulang di punggungnya mengepak. Tekanan angin yang kuat yang ditransmisikan dari jarak yang sangat jauh dengan kuat menekan jubahnya sampai menempel di tubuhnya. Suara angin yang deras itu bergemuruh seperti guntur di samping telinganya, sepertinya bermaksud untuk menghancurkan gendang telinganya. Ini adalah serangan kekuatan penuh dari bintang 6 Douzun ya. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Kilatan melintas di matanya saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Segera, dia perlahan mengangkat tangannya dan lotus api pemusnahan seukuran telapak tangan perlahan berputar. Bunga teratai mungil yang indah ini mengandung kekuatan penghancur yang sejati. Pergilah. Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia mengangkat tangannya. Teratai api di dalamnya bergegas keluar dan segera membentuk ekor api yang indah di udara saat itu menyerbu ke arah raksasa yang tampaknya tak tertandingi. Hancurkan. Yao Hualiangjun tidak berani mengayunkan teratai api saat melihatnya berkedip. Segel tangannya berubah dan raksasa itu segera meraung ke arah langit. Gelombang sonik yang menakutkan menyebar dan langsung membentuk badai raksasa. Tangan yang sangat besar itu terkepal dan itu benar-benar dengan paksa menahan badai. Setelah itu, butuh langkah besar ke depan di depan mata semua orang yang terkejut, mengayunkan badai dan dengan keras menghantam butiran beras yang tampak seperti teratai api. Keduanya bertabrakan dan keheningan sesaat terjadi. Seolah-olah seluruh dunia hening pada saat ini. Keheningan berlangsung sesaat sebelum ledakan yang mengguncang bumi akhirnya bergema di langit secara tiba-tiba. Guntur dahsyat seperti ledakan mengguncang seluruh pegunungan. Segera setelah ledakan, badai api menyapu langit. Di bawah badai api yang mengamuk, raksasa besar 100 kaki itu juga robek sampai douki melonjak seperti pilar air. Namun, douki ini yang baru saja melakukan kontak dengan badai api. Ketika diuapkan oleh suhu tinggi yang menakutkan menjadi ketiadaan. Bang!
Badai api bertabrakan dengan keras ke tubuh raksasa itu. Douki yang besar dan perkasa yang ada di tubuhnya juga mulai menghilang dengan cepat. Bang! Xiao Yan menghirup udara panas yang dalam. Tubuhnya bergegas mundur dan teriakan tajam keluar dari mulutnya. Setelah teriakan ini, badai api yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur akhirnya meledak sepenuhnya pada saat ini. Bang! Badai api yang menakutkan menghantam tubuh raksasa itu. Kekuatan yang tak tertandingi secara langsung menyebabkan raksasa itu terus melangkah mundur. Bahkan tubuhnya samar-samar menjadi ilusi. Bang bang bang! Gelombang api yang mengandung kekuatan penghancur terus menyebar. Temperatur tinggi yang mengerikan secara langsung menyebabkan semua kelembaban di tempat ini menguap. Di bawah serangan terus-menerus oleh gelombang api, tubuh raksasa itu juga menjadi semakin ilusi. Pada akhirnya, itu akhirnya meledak dan berubah menjadi ketiadaan di bawah suara teredam ini. Engah! Bagaimana ini mungkin? Raksasa itu hancur berantakan dan seteguk darah segar dimuntahkan dari mulut Yao Hualiangjun. Sebuah ketidakpercayaan melonjak di matanya. Namun, dia tidak punya waktu untuk terkejut saat ini. Gelombang api yang mengandung kekuatan penghancur telah datang dengan kecepatan kilat setelah memaksa raksasa itu kembali. Jika dia diserang olehnya, kemungkinan Yao Hualiangjun akan langsung dimusnahkan. Yao Hualiangjun menekan keterkejutan di dalam hatinya. Dia mengatupkan giginya dan mengedarkan doukinya. Tubuhnya berubah menjadi petir yang tiba-tiba mundur secara eksplosif. Kecepatan Yao Hualiangjun sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah menembus penghalang douki di sekitar alun-alun. Gelombang api itu juga mengikuti dari belakang di depan tatapan kaget dari banyak tetua sekte bunga. Akhirnya, itu bertabrakan dengan keras ke penghalang. Bang! Penghalang pertahanan yang sangat besar berguncang dengan keras. Riak menyebar dengan cepat. Untungnya, itu tidak segera runtuh. Sesepuh dari sekte bunga baru saja akan menghela nafas lega setelah melihat ini ketika gelombang api yang merusak menyebar. Itu sangat menghantam penghalang douki seperti palu besar. Retak! Kali ini, penghalang douki akhirnya mencapai batasnya. Penghalang itu meledak di tengah suara retakan. Setelah kehilangan penghalang douki, gelombang api menyebar tanpa rasa takut. Melihat pemandangan ini, wajah murid-murid sekte bunga di sekitar alun-alun segera menjadi pucat. Namun, ketika gelombang api akan menyebar ke alun-alun yang sangat besar, desa Hantua perlahan bergema di langit. Segera, sosok tiba-tiba muncul dalam sekejap. Dia melambaikan lengan bajunya dan riak tak terlihat menyebar. Akhirnya, riak itu bertabrakan dengan gelombang api. Kedua energi itu terkikis satu sama lain sebelum perlahan-lahan dihancurkan. Tetua pertama. Melihat sosok ini, yang tiba-tiba turun tangan, wajah beberapa sesepuh dari sekte bunga mengungkapkan ekspresi gembira. Xiao Yan, apakah kamu berencana untuk menghancurkan sekte bunga saya? Wanita tua berambut putih itu, yang tiba-tiba muncul di langit, melihat ke arah Xiao Yan di kejauhan dan berbicara agak tak berdaya. Wajah pucat Xiao Yan agak malu saat mendengar ini. Dia bisa merasakan kekuatan menakutkan dari wanita tua berambut putih ini. Segera, dia berani bertindak kurang ajar. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, situasi ini membuatku tidak punya pilihan. Saya berharap tetua itu tidak akan menyalahkan saya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia mengeluarkan beberapa pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Selanjutnya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Hua Jin. Pada saat ini, wajah yang terakhir dipenuhi dengan ketakutan. Mata, yang biasa dia lihat pada Xiao Yan, tampak seolah-olah telah melihat hantu. Dia tidak pernah berharap bahwa Xiao Yan benar-benar dapat melepaskan serangan menakutkan yang bahkan Yao Hualiangjun tidak dapat menerimanya. Sosok menyedihkan Yao Hualiangjun sekali lagi bergegas kembali dari kejauhan. Ekspresinya gelap dan suram saat dia berdiri di langit. Masih mungkin untuk melihat bekas darah di sudut mulutnya.
Dia mengerti bahwa dia telah meninggalkan area alun-alun dan kehilangan hak untuk bertanding. Dengan kata lain, dia, Yao Lianjun, dikalahkan di tangan hanya 2 bintang Do Uzun di depan begitu banyak orang hari ini. Sudut mulut Yao Lianjun bergerak sedikit. Wajahnya begitu muram hingga menakutkan. Tatapan yang ditembakkan dari semua tempat itu seperti jarum yang menusuk ke dalam dirinya, menyebabkan seluruh tubuhnya terasa tidak enak. Xiao Yan melirik Yao Lianjun di kejauhan dari langit. Dia mengabaikan yang terakhir dan perlahan mendarat dari langit. Tanpa mengatakan apapun, dia melirik Hua Jin dari kejauhan dan mengusap tangannya di depannya. 4 api surgawi sekali lagi muncul di depannya. Aku mengaku kalah. Melihat 4 jenis api muncul sekali lagi, ekspresi awalnya pucat dari Hua Jin berubah menjadi putih mengerikan. Bahkan Yao Lianjun, seseorang dengan kekuatan Do Uzun bintang 6, tidak dapat menerimanya. Jika dia berada di pihak penerima, kemungkinan besar dia bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Makanya, dia buru-buru berteriak. Xiao Yan tersenyum tipis setelah mendengar teriakannya. Dia membuka mulutnya dan menelan 4 jenis api surgawi ke dalam tubuhnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk terus-menerus menggunakan teratai api pemusnah 2 kali. Ternyata wanita ini ketakutan dengan nasib Yao Lianjun. Banyak sesepuh dari sekte bunga menggelengkan kepala sedikit ketika mereka melihat Hua Jin mengaku kalah. Pertandingan hari ini sungguh bercanda. Bintang 4 Do Uzun dan bintang 6 Do Uzun dikalahkan di tangan bintang 2 Do Uzun. Jika masalah ini sampai menyebar, itu benar-benar akan menjadi sumber lelucon. Saya tidak mengecewakan. Xiao Yan menoleh. Dia melihat ke arah Yun Yun, yang telah melebarkan bibir merahnya dan memiliki ekspresi terkejut di wajahnya yang cantik. Setelah itu, dia terbatuk pelan dan tertawa. Kamu masih suka berakting dengan berani? Yun Yun memperhatikan wajah Xiao Yan yang juga pucat. Dia tanpa sadar memelototinya. Nada suaranya mendapat teguran dan jenis kegembiraan yang berbeda. Tetua pertama dari sekte bunga di langit itu juga dengan lembut menghela nafas. Matanya menoleh ke arah Hua Jin dan berbicara dengan lemah, karena kamu telah kalah, berikan token giok dari kepala suku kepada Yun Yun. Tangan Hua Jin langsung mengepal erat saat mendengar ini. Namun, dia tidak bisa memakan kata-katanya di depan umum. Segera, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan mengeluarkan token giok dari cincin penyimpanannya sebelum dengan kejam melemparkannya ke arah Yun Yun. Tetua pertama dari sekte bunga mengalihkan pandangannya ke arah Yun Yun. Dia tersenyum berkata, saya percaya pada mata kepala suku sebelumnya. Yun Yun, di masa depan, kamu akan menjadi ketua dari sekte bunga berikutnya. Yun Yun tidak mengulurkan tangannya untuk menerima token giok kepala saat dia melihatnya digantung di depannya. Dia benar-benar tidak tertarik dengan posisi kepala sekte ini. Selain itu, karena bayang-bayang dari hal-hal itu saat itu, hal yang paling tidak ingin dia lakukan adalah menjadi kepala sekte. Ambil. Xiao Yan mendesak saat melihat keraguan di wajah Yun Yun. Masih baik-baik saja jika dia tidak membuka mulutnya. Saat dia melakukannya, bagaimanapun, Yun Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototinya. Dia mengertakkan gigi peraknya dan berkata, terima. Dan memungkinkan Anda untuk mencoba dan bertindak secara luar biasa lagi? Xiao Yan tanpa sadar sedikit malu saat mendengar ini. Dia berkata, sudah bertahun-tahun, namun Anda masih mengingat hal-hal ini. Tidak ada yang benar atau salah dalam kejadian saat itu. Meskipun saya telah menghancurkan sekte awan berkabut, sekte awan berkabut juga telah menyebabkan klan Xiao saya menderita kerugian besar. Saya sadar bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda, tetapi saya tetap harus mempertanggungjawabkan beberapa hal. Saya tidak tahu tentang semua alasan bagus ini. Mata Yun Yun sedikit memerah ketika dia menyebutkan masalah ini. Dia juga sadar bahwa Xiao Yan tidak salah dalam hal itu ketika melihat dari sudut pandangnya. Namun, sekte awan berkabut adalah tempat yang telah merawatnya selama bertahun-tahun. Namun, itu dibubarkan saat itu hanya karena orang ini mengatakannya.
Jika Anda ingin mencari tempat tinggal yang tenang, Anda tidak akan mencapai kedamaian sejati dengan hidup di bawah orang lain seperti di masa lalu. Selain itu, Anda telah menerima warisan Bibi Hua. Jika Anda tidak mengambil posisi ini, itu akan menyebabkan sekte bunga pada akhirnya turun ke pertarungan internal. Kupikir Bibi Hua tidak akan mau melihat hal seperti itu, kan? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Yun Yun kaget. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah wanita tua berambut putih di langit. Dia berbicara dengan hormat, tetua pertama, Yun Yun untuk sementara dapat mengambil posisi kepala sekte. Anda bisa memberitahu saya jika Anda merasa ada orang yang lebih cocok. Haha, Anda dapat yakin bahwa wanita tua ini sangat mempercayai mata kepala sekte sebelumnya. Karena dia telah menyerahkan semua doukinya kepada Anda, kemungkinan besar Anda adalah kandidat yang sempurna di hatinya. Wanita tua berambut putih itu tertawa. Wajah Hua Jin menjadi gelap dan mudah berubah ketika dia mendengar kata-kata wanita tua ini. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara yang dalam, "Tetua pertama, saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk membuat sekte langit yang mendalam menunjukkan tanda-tanda bergandengan tangan dengan sekte bunga kami. Sekarang kepala sekte berubah dan Xiao Yan bahkan telah melukai Yao Liang, kekasih. Saya pikir kerja sama ini tidak hanya akan berakhir tetapi sekte langit yang mendalam juga tidak akan membiarkan masalah ini berhenti, mengingat cara mereka melakukan sesuatu." Ancaman dalam kata-kata Hua Jin juga cukup jelas. Jika ketua diubah menjadi Yun Yun, mereka tidak hanya tidak dapat bekerja sama dengan sekte langit yang mendalam tetapi juga akan menyebabkan langit yang mendalam melihat sekte bunga dengan permusuhan. Wanita tua berambut putih mengerutkan alisnya sedikit. Meskipun sekte bunga dan sekte langit yang mendalam memiliki peringkat yang sama sebagai dua sekte, kekuatan yang pertama tidak sekuat yang terakhir. Selain itu, sekte langit yang mendalam benar-benar terlalu kuat. Itu telah berkembang pesat selama tahun-tahun ini. Sekte itu memiliki banyak ahli. Faksi biasa tidak akan berani menyinggung mereka sedikit pun. Yao Liangjun ini adalah anggota dari sekte langit yang mendalam. Awalnya, mereka berencana membuat Yao Liangjun dan Hua Jin menikah untuk meningkatkan hubungan antara kedua sekte dan karenanya membentuk aliansi. Sekte bunga dan sekte langit yang mendalam mungkin disebut dua sekte, tetapi ada banyak faksi di dataran tengah yang bisa menandingi kedua sekte ini. Namun, faksi-faksi ini tidak ingin dipublikasikan seperti mereka. Namun demikian, dasar dari sekte ini tidak akan lebih lemah dari dua sekte. Jika seseorang menemani seekor harimau, pada akhirnya ia akan menjadi makanannya. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia mengabaikan mata dingin pada Yao Liangjun saat dia berbicara dengan lemah, "Penatua pertama, saya pikir Anda harus lebih jelas dari saya dalam hal cara sekte langit yang mendalam melakukan sesuatu. Jika kedua sekte membentuk aliansi, kemungkinan sangat sulit untuk mencapai keseimbangan sejati. Cepat atau lambat, situasi di mana tamu akan mencoba mengambil alih posisi pemilik akan terjadi. Pada saat itu, sekte bunga kemungkinan akan menjadi sekte cabang lain dari sekte langit yang mendalam." "Xiao Yan, kamu harus berhenti mengucapkan omong kosong," Hua Jin berteriak. Ekspresinya berubah setelah mendengar ini. Xiao Yan benar-benar mengabaikan wanita ini. Matanya melihat ke arah wanita tua berambut putih dan berkata, "Jika tetua pertama tidak keberatan, pavilion bintang jatuhku mungkin bisa menjadi sekutu yang dapat diandalkan dari sekte bunga di masa depan. Saya yakin bahwa penatua pertama tidak akan ragu-ragu mengingat guru saya dapat dipercaya, bukan? Reputasi Yao Zunse sangat bagus. Siapa di dataran tengah yang tidak tahu tentang kepercayaannya? Tentu, tidak ada yang bisa meragukannya." Wanita tua berambut putih itu tersenyum. Segera, dia mengangguk. Matanya sedikit tajam saat dia melihat ke arah Hua Jin. Dia berbicara dengan suara yang dalam, "Mulai sekarang, Yun Yun adalah kepala dari sekte bunga. Tidak akan ada lagi argumen." Tetua pertama ini telah mengambil keputusan begitu kata-kata Xiao Yan terdengar. Jika itu di masa lalu, pavilion bintang jatuh tidak memiliki berat untuk membuatnya mengabaikan yang lainnya.
Namun, semuanya saat ini berbeda. Pavilion Bintang Jatuh telah menghasilkan elit Bansheng seperti Yao Chen. Kekuatannya pasti akan melonjak. Pada saat itu, bahkan sekte langit yang mendalam tidak akan berani melakukan apapun untuk itu. Salah satunya adalah faksi lama, yang memiliki niat buruk dan cepat atau lambat akan menggigit mereka. Yang lainnya adalah faksi baru dan sedang naik daun yang memiliki potensi besar dan dapat dipercaya. Sebenarnya tidak sulit untuk memilih di antara keduanya. Melihat wanita tua berambut putih itu mengeraskan hatinya dengan maksud membiarkan Yun Yun menjadi kepala sekte, ekspresi Hua Jin juga menjadi jelek. Namun, dia tidak terus mengatakan apapun. Dia juga mengerti bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Karena penatua pertama telah membuat pilihan seperti itu, diri yang mulia ini hanya dapat berharap bahwa Anda tidak akan menyesal di masa depan. Ekspresi Yao Liangjun juga cukup jelek. Hari ini, dia tidak hanya kehilangan muka tetapi bahkan telah menghancurkan masalah besar. Jelas tidak akan mudah baginya untuk melaporkan masalah ini ketika dia kembali kali ini. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini, wanita tua berambut putih itu melambaikan tangannya dan berbicara dengan lemah. Sudut mulut Yao Liangjun bergerak sedikit. Masalahnya sudah diputuskan dan tidak ada gunanya baginya untuk tetap di sini dan mempermalukan dirinya sendiri. Segera, dia mengayunkan lengan bajunya, berbalik dan bergegas keluar dari sekte bunga. Ketika dia berbalik, matanya dipenuhi dengan ekspresi jahat dan ganas saat mereka melihat Xiao Yan. Jelas, setelah kehilangan banyak wajah hari ini, dia benar-benar membenci Xiao Yan. Xiao Yan hanya tersenyum di depan matanya. Bintang 6 Douzun memang kuat tapi saat ini dia juga bukan orang biasa. Bahkan jika orang ini ingin menggunakan beberapa trik, Xiao Yan tidak akan takut padanya. Hua Jin melihat Yao Liangjun pergi dengan marah. Dia ingin mempertahankannya tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah mengatupkan giginya, dia tidak mengikutinya. Sebaliknya, dia berbalik dan bergegas menuju gunung, menghilang dalam sekejap mata. Mata wanita tua berambut putih perlahan menyapu seluruh tempat ketika dia melihat dua orang ini pergi. Dia dengan lembut berkata, mulai hari ini dan seterusnya, Yun Yun akan menjadi ketua baru dari sekte bunga kita. Semua murid dari sekte bunga harus mematuhi perintahnya. Jika tidak, mereka akan dihukum sesuai dengan aturan sekte. Dimengerti? Ketika suara wanita tua itu terdengar, para murid sekte bunga yang padat di alun-alun juga buru-buru berlutut. Suara hormat bergema di tempat itu. Salam untuk kepala sekte. Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia melihat murid-murid yang padat berlutut. Dia menatap Yun Yun, yang merasa panik dan berkata, "Selamat, kepala sekte Yun Yun." Yun Yun memutar matanya ke arahnya. Dia segera menghela nafas dari kejauhan. Setiap kali orang ini muncul, itu akan menyebabkan beberapa perubahan dalam hidupnya. Dia benar-benar musuh dalam selimut. Upacara untuk Yun Yun mendapatkan posisi kepala tidak terlalu megah. Namun, dengan penatua pertama dari sekte bunga yang mengepalainya, semuanya dilakukan dengan cara yang standar. Setelah upacara selesai, Yun Yun secara resmi menjadi kepala sekte berikutnya dari sekte bunga. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk pergi setelah upacara selesai. Sebaliknya, dia meminta Yun Yun untuk membantunya menemukan ruangan yang tenang. Resistensi tersembunyi di dalam api dingin tulang sudah benar-benar lenyap. Itu adalah kesempatan terbaik untuk menelan dan memurnikannya. Selain itu, sekte bunga ini juga memiliki cukup banyak ahli yang hadir. Ini memang bukan tempat yang buruk untuk memurnikan api dingin tulang. Dengan peningkatan kekuatan para ahli yang berhubungan dengan Xiao Yan, dia perlu meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Meski tak perlu lagi takut saat menghadapi ahli seperti Yao Liangjun, musuhnya bukanlah Yao Liangjun melainkan Hall of Soul. Xiao Yan telah menyaksikan kekuatan Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8 dari Hall of Soul. Dia dengan jelas mengerti di dalam hatinya bahwa itu kemungkinan akan menjadi pertempuran besar yang intens jika dia bertemu dengan salah satu dari keduanya. Yang terpenting, bahkan setelah pertarungan yang intens, peluang kemenangannya tidak tinggi.
Meskipun Yao Lao telah maju ke elit Ban Sheng, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk selalu mengikuti di belakang Yao Lao. Karena itu, meningkatkan kekuatannya sendiri adalah hal terpenting. Aroma samar dipancarkan dari kuali di dalam ruangan yang sunyi, menyebabkan asap berlama-lama di dalamnya. Ketika seseorang menghirup nafas lembut, semua pikirannya yang mengganggu akan menghilang dari pikirannya saat ini. Xiao Yan cukup puas dengan ruangan yang tenang ini. Dia mengangguk sedikit sebelum duduk di tempat tidur batu. Namun, dia tidak segera mencoba menelan dan memperbaiki api dingin tulang. Penggunaannya dari teratai api pemusnah ketika melawan Yao Hua Liangjun sebelumnya telah menghabiskan cukup banyak doukinya. Memurnikan api dingin tulang bukanlah tugas yang santai. Dia secara alami harus bersiap dengan baik. Pelatihan ini berlanjut selama sekitar setengah jam sebelum mata Xiao Yan yang tertutup rapat akhirnya terbuka perlahan. Matanya sekali lagi mendapatkan kembali ketenangannya. Sekilas, mereka tampak seperti jurang yang tanpa fluktuasi sedikit pun. Seteguk udara keruh perlahan dimuntahkan dari tenggorokannya. Cahaya samar juga muncul di wajah Xiao Yan. Kedua matanya berkedip dan jejak api putih pekat menyebar dari dalam matanya. Dalam sekejap, kedua matanya sudah tertutup oleh api putih yang padat. Persempit, mulai. Xiao Yan bergumam pelan di mulutnya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Kedua matanya perlahan tertutup. Setelah menutup matanya, suhu ruangan juga naik perlahan. Hati Xiao Yan memiliki antisipasi yang cukup besar terhadap penyempurnaan kali ini. Meskipun peringkat api surgawi dari api dingin tulang tidak lagi dianggap sebagai makanan mewah setelah dia menelan 3.000 api pembakar, itu juga bukan sesuatu yang bisa dia remehkan. Yang paling penting, mantra api saat ini sudah ada di kelas di level tinggi. Dia bertanya-tanya apakah, setelah menelan api dingin tulang, itu bisa melompat dan menjadi metode Ki kelas Tian.